Hello guys, apa kabar semuanya? Welcome back to Alastika, channel review film. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan, kekuatan di tempatnya masing-masing. Oke, film kali ini menceritakan tentang perjuangan manusia-manusia immortal alias abadi dan gak bisa mati ini yang selalu memberikan diri untuk membantu misi-misi kemanusiaan lewat jalan-jalan yang tersembunyi, hingga keberadaan mereka tidak diketahui dunia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan alur cerita film The Old Guard. Film ini berawal di Maroko ketika seorang pria bernama Booker menemui rekannya Andy. Setelah sedikit ngobrol, Booker lalu menyampaikan pada Andy bahwa Copley, mantan agen CIA, ingin menggunakan jasa tim mereka untuk membebaskan anak-anak sekolah yang disandera di Sudan Selatan. No, Booker, we don't do repeats. Joe. No. Tidak, kita akan mengulangi resiko itu, jawab Andy dengan singkat. Mereka lalu bersama-sama pergi menemui dua rekan mereka yang lainnya. Satu bernama Joe dan satu bernama Nikki. I don't know about this, guys. Setelah sedikit bertukar cerita, Booker lalu membawa Andy menemui Copley. Saat bertemu Copley, ia lalu menunjukkan berita tentang sekolah yang menjadi korban serangan milisi di barat daya Juba. Scene berikutnya lalu menayangkan perjalanan Andy dan tim ke Sudan Selatan. Tak mengulur waktu, malam itu juga mereka langsung bergerak ke lokasi dan menerobos masuk. Setelah meledakkan pintu, mereka lalu mulai memasuki bangunan itu. Akan tetapi di luar perhitungan mereka, ternyata mereka memasuki ruangan kosong yang dipenuhi sekelompok orang bersenjata yang memberondong mereka dengan peluru. Tapi amazing, hanya dalam hitungan menit mereka berempat hidup kembali. Andy and tim tentu saja langsung bergerak menghabisi orang-orang tadi. Kita dijebak, kata Andy sambil menghancurkan CCTV yang dia lihat. Di tempat lain, terlihat Copley yang sedang nonton hasil rekaman dan mengamati foto Andy and Tim pada Juni 1864. Kesal dengan peristiwa itu, Andy berkata, mereka telah tahu siapa kita. Temukan Copley untuk tutupi kebocoran ini. Cerita lalu beralih ke Afghanistan, di mana tentara Amerika sedang mencari seorang pria. Nile, seorang marinir wanita dan beberapa rekannya, terlihat memasuki sebuah bangunan dan mencoba bertanya pada para wanita di situ. Salah seorang dari mereka terlihat seakan-akan memberi kode pada Nile, yang mengarahkan pada suatu ruangan di situ. Mereka lalu bergerak mendobrak pintu itu dan menembaki pria yang ada di dalamnya. Namun karena diperintahkan untuk membawa pria itu dalam keadaan hidup, Nile lalu berusaha menolong pria itu. Nah, pada saat itulah pria itu menyabet arteri di lehernya Nile. Kembali ke perjalanan Andy and Tim, yang saat itu sedang menumpang sebuah kereta. Ada kejadian aneh di saat mereka di situ. Mereka semua seperti bermimpi buruk, dan mimpi mereka itu seakan-akan saling terhubung antar anggota satu sama lainnya. Dan yang mengejutkan mereka,
Mimpi mereka terhubung pada Nile. Kembali ke Andy and Tim yang telah berhasil mendeskripsikan ciri-ciri wanita kulit hitam yang ada dalam mimpi mereka. Andy lalu memerintahkan ketiga rekannya untuk segera ke Perancis dan mencari Kupli. She's dreaming about it. Find conflict. Sementara di camp US di Afghanistan, terlihat beberapa rekan Nile yang sungguh heran saat melihat leher Nile yang tidak memiliki bekas luka sedikit pun. Yeah, Berbeda dengan Kupli, dia sedang menemui seorang ilmuwan pemilik perusahaan farmasi yang bernama Merrick. Saat itu, Merrick memaksa Kupli untuk bisa mendapatkan contoh DNA, darah, tulang dari Andy and Tim untuk dijadikan bahan penelitian. Sin lalu kembali ke Afghanistan, di mana Andy telah menemukan keberadaan Nile dan membawa Nile bersamanya. Andromachetus at the end. Ketika Nile siuman, ia mencoba kabur dari mobilnya Andy. Kesal melihat itu, Andy lalu tanpa berkata apa-apa langsung menembaki Nile. Ya, ternyata Nile itu juga tidak bisa mati. Dia merupakan ras yang sama seperti Andy. Bingung dengan kenyataan itu, Nile lalu bertanya siapa Andy sebenarnya. Who are you? An army, I guess. Aku adalah pemimpin kelompok manusia abadi, kata Andy. You've got questions, kid. I get it. Dalam perjalanan Andy dan Nile ke Perancis, Nile lalu berusaha untuk tidak terlibat dengan Andy, hingga Nile mencoba untuk melawan Andy. Land this plane. Trust me, she's not gonna shoot you. Sambil menguji kemampuan Nile, Andy pun dengan sukarela melayani usaha Nile. Meski masih belia, Nile sudah memperlihatkan kegigihannya, meskipun pada akhirnya ia harus menerima kekalahannya. Andy lalu mempertemukan Nile dengan ketiga anggota lainnya. Good guys or bad guys? Saat itu, mereka berusaha untuk menjawab kebingungan Nile, sama seperti Nile. Booker juga ditemukan Andy pada tahun 1812 pada saat peperangan dengan Napoleon, sedangkan Nick dan Joe ditemukan pada waktu Perang Salib. Sementara Andy adalah yang tertua dari mereka. Saat itu, Nile juga menceritakan pada mereka tentang seorang wanita dalam mimpinya yang terkurung di sebuah peti besi di dasar lautan. When I first dreamt of all of Wanita itu tenggelam lalu hidup lagi dan mendobrak peti itu dengan tangan dan lututnya. Tapi ia tak berhasil dan tenggelam lagi. she kept drowning. Quint namanya, kata Nicky. Dia adalah salah satu dari kita. Dahulunya hanya ada Andy dan Quint yang bertarung dari pertempuran satu ke pertempuran lainnya. Sayangnya pada suatu masa di Inggris, saat mereka sedang membebaskan orang-orang yang sesat dan diburu penyihir, mereka malah dituduh sebagai penyihir. Tuduhan itu makin menguat saat mereka melihat Andy dan Quint tidak bisa mati saat sudah digantung. Mereka kemudian dihukum mati lagi dan lagi hingga pada akhirnya diputuskan bahwa mereka harus dipisahkan. Jadi Quint dikurung di sebuah peti besi dan dibuang ke dasar lautan pada 500 tahun yang lalu. Puluhan tahun kami mencarinya, tapi kami belum menemukannya juga.
That's the reason why we Teringat kenangan itu, Andy lalu keluar untuk mencari udara segar, yang kemudian diikuti Niall. Di saat yang bersamaan, terlihat sekelompok orang bersenjata memasuki rumah itu. Whether you want it or not. Mendengar bunyi ledakan, Niall dan Andy bergegas masuk dan kemudian menemukan Booker yang bersimbah darah. You still with me? Find Joe and Nick. Selagi membangunkan Booker, Andy menyuruh Niall untuk mencari Nicky dan Joe. Booker kemudian siuman dan berkata bahwa dia tidak sempat melihat kemana Nicky dan Joe saat dia dilempar dengan granat. Pada waktu itu, terdengar bunyi langkah-langkah hingga dengan sigap Andy menyergap dan menghabisi mereka. Mereka bertiga lalu segera cabut dari rumah itu dan menuju ke sebuah bekas tambang. Sementara Nicky dan Joe diculik dan dibawa ke kantornya Merrick, lalu disuntik dengan bius untuk menjalani tes. Scene pun kembali ke tambang, di mana Andy terkejut dengan luka di jarinya yang terus berdarah dan tidak seperti biasanya. Andy lalu keluar untuk mencari plester dan menutup lukanya. Booker kemudian memberitahu Andy bahwa dia sudah mendapatkan alamat Copley di London. Mereka pun bergegas ke sana. Saat mereka sudah tiba di alamat itu, Niall pamit dan tidak mau ikut lagi dengan mereka. Ya, mau gimana lagi? Andy terpaksa memberikan pistol dan kunci mobil untuk Niall gunakan dalam perjalanannya. Niall pun meninggalkan mereka dan hendak berhenti di stasiun. Tapi saat Niall mengecek pistolnya, ternyata pistolnya kosong. Niall lalu mulai curiga pada Booker dan mulai khawatir dengan nasib Andy. Ternyata kecurigaan Niall itu benar, karena terlihat Booker yang menembak Andy di hadapan Copley. Kau menjebak kami, kata Andy pada Booker. Di ruangan itu, Copley lalu menjelaskan alasannya, bahwa beberapa tahun lalu, istrinya mati karena kanker. Sejak itu dia mulai mempelajari legenda Yunani yang dianggap mitos, dan menunjukkan potongan-potongan berita tentang Andy selama 150 tahun terakhir. Kenapa kamu tidak bagikan anugerahmu itu? Kata Copley. Mendengar itu, Andy lalu bertanya, "Why? Kenapa?" pada Booker. Jika Merrick bisa menemukan sesuatu, mungkin dia akan menemukan cara untuk mengakhiri keberadaan kita. Bukankah hal itu yang kamu impikan? Kata Booker kepada Andy. Saat itu Booker melihat luka tembakan di perut Andy yang terus mengeluarkan darah. Dan selagi dia sedang meminta bantuan Copley untuk menolongin Andy, Merrick tiba-tiba saja ada di tempat itu. Setelah berhasil membius Andy dan Booker, Merrick memerintahkan mereka untuk membawa keduanya ke Merrick Farmasi. Beberapa waktu sesudah itu, terlihat Niall yang tiba di rumah Copley dan bertanya di mana Andy dan Booker. Where's Andy and Booker? Saat itu, Copley memperlihatkan segala jasa-jasanya Andy selama ini pada Niall. She saves a life. I know where they are. Setelah itu, mereka berdua kemudian bergerak menuju ke laboratoriumnya Merrick. Setelah sampai, Niall berkata kepada Copley, "Hanya aku saja yang bisa hidup lagi. Kamu tunggu saja di sini," kata Niall, sebelum dia naik ke lantai 15 dan mulai melumpuhkan penjaga-penjaga di situ. Setelah Andy dan tim dibebaskan, Andy lalu berkata, "Mari kita menghentikan Merrick. Kalau tidak, dia akan terus memburu kita semua."
We've been doing a shit job of it. Never stops coming after us. Sementara bodyguardnya Merrick yang melihat situasi yang mulai gawat, ia lalu membawa Merrick ke ruang pengamanan. Semua tim Andy mulai menyerang tanpa lupa pasang badan buat ngelindungin Andy yang sudah tidak abadi lagi. Mereka kemudian masuk dengan meledakan beton di situ yang membuat mereka sesak. Andy, Niall, dan Booker kemudian keluar duluan. Andy yang merasa tidak bisa dilindungi, lalu keluar dengan sebuah kapak dan mulai membacok ke sana ke sini, tak peduli dia abadi atau tidak. Mereka lalu mengatur strategi untuk menerobos ruang pengamanan. Sementara pasukannya Merrick juga telah mengatur formasi di depan pintu. Kemudian terlihat Joe yang masuk melalui kaca dari luar dan otomatis mengacaukan formasinya pasukan Merrick. Nah, saat itulah Andy and tim masuk dan mulai adu peluru dengan pasukan Merrick. Melihat Merrick yang tidak ada, mereka menduga bahwa Merrick telah turun dan hendak pergi dengan mobilnya. Booker, Nikki, dan Joe lalu turun untuk mengejar Merrick, sementara Niall tinggal untuk menjaga Andy. Tak disangka, itu adalah tipuan, karena tiba-tiba Merrick sudah di hadapan mereka dan hendak menembak Andy. I will kill her. Niall kemudian sedikit mengalihkan Merrick, hingga Andy dapat kesempatan dan membacok Merrick. Ya, tapi karena Merrick masih ngotot, Niall lalu mendorong Merrick dan terjun bebas bersama. Ya, namun karena Niall sudah tertakdir sebagai orang yang immortal atau abadi, udah deh, tulang-tulangnya nyambung sendiri. Dan lurus lagi dengan sendirinya. Pada akhir cerita, Niall memutuskan untuk bergabung dengan tim dan ninggalin keluarganya. Di mana Copley akan membantu memasukkan kematiannya, dan Copley berjanji pada Andy akan membantu menutup cerita tentang keberadaan mereka. I'd be honored. Film pun berakhir. Oke guys, demikian film pada hari ini. Ya, namun sebaliknya dalam film ini menggambarkan bahwa kita itu menjadi abadi alias immortal tidak menjamin kalau kita tidak akan ada penderitaan dan kesengsaraan. Oke, thanks for watching this film. Jangan lupa like, subscribe, and comment this video if you like it. Okay, see you in the next video. Bye bye. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time.